Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat dan mengikuti kegiatan presentasi. Perkenalkan, saya sebagai moderator Umar Abdul Aziz akan bertindak sebagai moderator pada presentasi kali ini. Sebelum itu, izin kami memperkenalkan anggota kami dari kelompok 7. Yang pertama saya, Umar Abdul Aziz, dengan NIM 2410953032. Saya Ikram Fauzdafa dengan NIM 2410951008. Saya Gading Minta Redi dengan NIM 2410951020. Saya Safitri Azara Helhid dengan NIM 2310952060. Saya Farah Feldo dengan NIM 2310951028. Baik, pada kesempatan kali ini kelompok kami akan memaparkan materi dengan judul Analisis Tingkat Pemahaman Mahasiswa Teknik Elektro UNAN terhadap Kebijakan PPKS di Lingkungan Kampus. Yang pertama, kita akan masuk ke bagian eh, metode pelaksanaan yang akan disampaikan oleh eh, Uni Widi. Pada Uni, silakan. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada moderator. Perkenalkan saya Safitri Azara Helhid. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai metode pelaksanaan yang kami gunakan pada proyek ini. Nah, yang bagian yang pertama yaitu ada pendekatan penelitian. Pada proyek ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei. Nah, survei kami lakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online dalam bentuk Google Form untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai kebijakan dari PPKS tersebut. Nah, untuk populasi dan sampelnya, pertama untuk populasi, pada proyek ini, populasi adalah seluruh mahasiswa aktif Teknik Elektro Universitas Andalas dimulai dari angkatan 2022 sampai 2024. Nah, untuk sampel dari penelitian ini terdiri dari mahasiswa teknik elektro yang bersedia untuk mengisi kuesioner Google Form. Next, moderator. Nah, selanjutnya untuk sumber data dari proyek ini yaitu ada dua. Yang pertama data primer berupa form dan data sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, serta literatur lainnya yang kami dapatkan melalui internet. Kemudian untuk lokasi dan waktu pelaksanaannya, untuk lokasi pelaksanaannya itu fleksibel karena dilakukan secara daring, namun kami fokuskan di jurusan Teknik Elektro Universitas Andalas, serta untuk waktu pengisian kuesionernya itu dimulai dari tanggal 8 sampai 11 Mei 2026. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap pelaksanaan. Oke, untuk tahap yang pertama yaitu ada tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini kami melakukan pertemuan untuk menentukan topik proyek, penyusunan latar belakang, serta studi literatur mengenai kebijakan PPKS di perguruan tinggi. Kemudian kami memfokuskan penelitian ini di PPKS Universitas Andalas. Untuk tahap yang kedua yaitu ada tahap penyusunan instrumen. Nah, di sini kita menggunakan kuesioner penelitian menggunakan Google Form. Nah, ada beberapa aspek yang kami tanyakan. Yang pertama itu keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi atau seminar PPKS. Yang kedua, pengetahuan mengenai peraturan PPKS di perguruan tinggi. Yang ketiga, pengetahuan tentang keberadaan Satgas PPKS di Universitas Andalas. Yang keempat, pemahaman mengenai bentuk-bentuk kekerasan seksual. Yang kelima, pemahaman mengenai pihak yang dapat menjadi korban kekerasan seksual. Yang keenam, pengetahuan mengenai mekanisme pelaporan kasus. Dan yang terakhir yaitu pengetahuan mengenai perlindungan terhadap korban dan pelapor. Nah, dari 7 aspek pertanyaan ini, kami telah menyusunnya menjadi 9 pertanyaan yang kami tanyakan di dalam Google Form.
Kemudian dari pertanyaan tadi, kita lanjutkan ke tahap pengumpulan data. Pada tahap pengumpulan data ini, Gform yang telah kami sebar itu disebarkan melalui grup WhatsApp untuk angkatan 23 dan 24. Kemudian kami juga melakukan personal chat kepada beberapa mahasiswa elektro angkatan 2022. Next, moderator. Nah, kemudian tahap yang keempat yaitu ada tahap analisis data. Dari Gform yang telah disebar tadi, didapatkan jumlah responden sebanyak 32 orang. Nah, dari hasil tersebut kemudian kami analisis dan data akan disajikan dalam bentuk tabel, diagram, serta presentase. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap penyusunan laporan. Laporan ini kemudian kami susun mulai dari tahap pendahuluan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran. Nah, laporan ini nantinya akan berisi mengenai hasil evaluasi terhadap kebijakan PPKS di Universitas Andalas. Oke, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan untuk metode pelaksanaan dan tahap dari pelaksanaan proyek kami. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Uni Aya telah memaparkan metode pelaksanaan. Selanjutnya itu hasil dan pembahasan yang akan pertama kali disampaikan oleh Gading. Kepada Gading dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Boleh ke hasil pembahasan moderator? Baik, baik. Oke. Baik, saya Gading Bintang-Radi, saya akan menjelaskan mengenai hasil pelaksanaan proyek kami. Nah, setelah kami mengirimkan survei kepada para mahasiswa teknik elektro, kami mendapatkan hasil yang pertama. Berdasarkan data kuesioner yang telah dihimpun dari 32 responden, penjabaran hasil analisa terkait tingkat pemahaman mahasiswa terhadap kebijakan PPKS. Yang pertama, pertanyaan kami mengenai mengikuti OSMB atau PKKMB. Nah, dari 32 responden, 28 responden mengikuti OSMB atau PKKMB dan 12,5% atau 4 responden tidak mengikuti. Boleh next? Nah, selanjutnya dalam mengikuti sosialisasi PPKS. Dari 32 responden, 22 respondennya mengikuti sosialisasi PPKS dan 10 respondennya tidak mengikuti sosialisasi PPKS. Nah, bentuk kekerasan yang paling banyak dikenali oleh 32 responden. Yang pertama pelecehan verbal diketahui oleh 18 responden, dan yang kedua itu ada pelecehan fisik, yaitu 12 responden. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Ikram. Ikram. Baik, selanjutnya itu kita ada di mengetahui adanya peraturan PPKS. Nah, terkait pengetahuan mengenai adanya peraturan PPKS di lingkungan kampus, sebanyak 59% responden menyatakan sudah mengetahui hal tersebut, namun masih dapat 41% responden yang belum mengetahui keberadaan aturan tersebut. Ya. Kemudian ada persepsi siapa yang berisiko menjadi korban. Pada aspek persepsi risiko, kesadaran responden tergolong sangat baik, di mana sebanyak 26 responden memahami dan sepakat bahwa semua sivitas akademia berisiko menjadi korban kekerasan seksual tanpa terkecuali. Selanjutnya, status kesadaran Satgas PPKS UNAN. Terdapat temuan yang cukup krusial pada status kesadaran terhadap Satgas PPKS UNAN. Sebanyak 23 responden sebenarnya sudah mengetahui keberadaan Satgas, namun mereka tidak tahu bagaimana cara menghubunginya. Selain itu, terdapat 6 responden yang tidak tahu sama sekali dan 3 responden yang jawabannya ambigu. Selanjutnya, uh, menyambung pada pada poin sebelumnya, orientasi mahasiswa terkait kanal pelaporan sebenarnya sudah sangat tepat. Satgas PPKS UNAN menjadi
opsi utama pelaporan bagi 24 responden. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat kepercayaan mahasiswa terhadap institusi kampus dalam menyelesaikan kasus. Alternatif berikutnya adalah pihak kepolisian sebanyak 11 responden dan dosen pembimbing akademik sebanyak 8 responden. Fakta bahwa dosen pembimbing akademik menepati urutan ketiga mengindikasikan bahwa mahasiswa mungkin menganggap isu kekerasan seksual terlalu sensitif sehingga mereka lebih memilih lembaga yang independen. Oke. Selanjutnya itu uh, memahami perlindungan anti retaliasi di mana terakhir pemahaman terhadap perlindungan ini mayoritas responden yaitu sebesar 75% atau 24 orang telah memahami bahwa korban atau pelapor akan mendapatkan perlindungan. Hal ini merupakan indikator positif terhadap dampak yang memunculkan keberanian untuk melapor. Oke, next. Terima kasih kepada Ikram dan Gading. Selanjutnya yaitu luaran dan kesimpulan proyek akan disampaikan oleh Dafarel. Pada Dafarel, silahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya saya Farah Feldo, saya akan menjelaskan pada bagian luaran proyek. Nah, jadi luaran ini adalah hasil akhir atau hasil nyata yang dihasilkan dari sebuah proyek. Nah, untuk luaran yang sudah kami hasilkan kali ini dalam bentuk poster, yang dimana poster ini telah kami lakukan penyebaran di media sosial, di aplikasi WhatsApp, dan juga kami telah mempublikasikannya di beberapa tempat seperti BC Unan, Gedung G, dan jurusan Teknik Elektro. Next. Nah, yang terakhir itu ada kesimpulan. Yang mana untuk kesimpulannya itu adalah secara keseluruhan, hasil analisis mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran dan pengetahuan dasar mahasiswa Teknik Elektro terhadap isu PPKS sudah tergolong tinggi. Namun, evaluasi ini juga menyoroti adanya urgensi untuk melakukan sosialisasi lanjutan yang lebih teknis, terutama terkait rincian peraturan yang berlaku serta optimalisasi penyebaran informasi mengenai kontak darurat dan tata cara pelaporan kepada Satgas PPKS di Universitas Andalas. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dafarel. Eh, itu presentasi kami cukup dan selesai. Kami berharap presentasi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang baik serta topik yang kami bahas. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.